Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Murrah bin Nidar bin Ka'ab bin Adnan ila Ismail sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, pada kesempatan kali ini ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan, tentunya di acara Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan melanjutkan kisah perjuangan Rasulullah SAW periode kota Madinah part yang kedua, di mana pada kisah sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pemberontakan daripada kaum Yahudi Madinah dari Bani Qainuqa terhadap janji-janji mereka yang mereka khianati. Nah, adik-adikku, Kak Fauzan di sini telah ditemani nih oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Nah, adik-adikku, gimana kabarnya? Baik. Baik, siap mendengarkan kisah? Siap. Adik-adikku, kisah pun dimulai ketika baginda Nabi Muhammad SAW mendengar bahwasanya rombongan kafilah dagang onta Arab Mekah telah pulang dari negeri Syam menuju kota Mekah. Maka Nabi berniat ingin merampas barang dagangan tersebut untuk berjuang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi saat itu untuk memperebutkan barang dagangan tersebut. Perang ini adik-adikku dikenal dengan nama Perang Badar, yang mana saat itu nih adik-adik Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala tentara yang tidak terlihat, para malaikatnya untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin, sehingga perang Badar itu dimenangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan terjatuhlah korban sebanyak 70 korban dari orang-orang musyrik dan hanya 14 orang saja yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Maka Nabi memerintahkan untuk menguburkan kaum muslimin dan juga orang-orang musyrik
Kemudian Nabi pulang ke Madinah membawa ghanimah harta yang halal serta disambut oleh penduduk Madinah dengan lantunan Tola'al Badru Alaina. Adik-adikku, ada sebuah kisah. Nah, sebelum peperangan Badar terjadi, Nabi SAW memegang tongkat dan saat itu Nabi memeriksa barisan daripada barisan tentaranya. Maka ketika Nabi sedang merapihkan barisan, saat itu nih adik-adik, Nabi menemukan bahwasanya salah seorang sahabatnya yang bernama Sawat bin Ghaziyah keluar daripada barisannya. Maka Nabi pun memukulkan tongkatnya ke perut sahabat tersebut. Tiba-tiba sahabat Sawat saat itu protes dan mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, bu'itsa bil haqqi wal adl." Sesungguhnya ya Rasul, engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran dan juga keadilan. Maka tegakkanlah keadilan. Engkau telah menzalimiku, engkau telah memukul perutku. Maka saat itu Nabi membuka kain penutup perutnya dan saat itu Nabi mengatakan, "Istaqim ya Sawat, tegakkanlah hukum atasku." Maka saat itu Sayyidina Sawat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, langsung memeluk perut Nabi yang mulia sehingga bertemulah kulit baginda Nabi dengan kulit sahabat Sawat serta mencium perut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba saja Nabi terkaget-kaget dan mengatakan, "Kenapa? Apa yang kau lakukan ya Sawat?" Maka Sayyidina Sawat mengatakan, "Sesungguhnya aku ingin akhir dari hayatku dalam jihad Badar ini, aku ingin kulitku terakhir bertemu dengan kulitmu yang mulia." Maka Nabi pun mendoakan kebaikan kepada Sayyidina Sawat. Nah, adik-adikku, bagaimana ya kisah selanjutnya dari peperangan Badar? Kira-kira bagaimana hasil dari peperangan tersebut dan bagaimana tawanan Badar yang telah ditawan oleh orang-orang Islam? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Yasin. Terbalik, harusnya ianya cukup satu ayunan saja. Nah, adik-adikku, maka setelah orang-orang Islam meraih kemenangan yang sangat luar biasa pada peperangan Badar, orang-orang Islam pun dan Rasulullah SAW menawan beberapa kaum musyrik Quraisy Mekah, di mana Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang apa yang harus dilakukan terhadap tawanan-tawanan tersebut. Maka Sayyidina Umar mengusulkan, bunuh saja mereka semua. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar juga mengusulkan, bagaimana baginda Nabi jika kita mengumumkan tebusan bagi siapapun keluarga tawanan yang ingin menebus keluarganya. Maka Nabi setuju dengan usul ini. Maka Nabi menerima tebusan 4.000 sampai 1.000 dirham untuk tawanan yang akan dibebaskan bagi mereka. Ini bagi orang-orang yang mempunyai uang untuk menebus. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, bagi mereka yang fakir dan miskin, maka yang bisa menulis dan membaca akan diberi 10 anak dari kaum muslimin untuk diajarkan baca dan menulis, sehingga itulah pembebasan atas dirinya. Jadi tawanan yang tidak mempunyai uang untuk menebus dirinya, mereka disuruh mengajarkan 10 anak-anak hingga menjadi pembaca dan seorang penulis yang hebat.
barulah dapat membebaskan dirinya. Adapun mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai keahlian untuk mengajar, maka mereka tetap menjadi budak kaum muslimin. Adik-adikku, maka di tahun kedua hijrah ini, tepat ketika baginda Nabi Muhammad SAW berusia 55 tahun, juga terjadi beberapa syariat. Saat itu ketika usia 55 tahun, Nabi banyak mendapatkan perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwasanya di tahun kedua ini kiblat umat Islam dirubah arahnya. Yang tadinya kiblat menghadap negara Palestina yang ada di negeri Syam, Baitul Maqdis berubah menjadi menghadap kota Mekah, Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Sehingga setelah 16 bulan lamanya umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis, saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Ya Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kami telah melihat bolak-baliknya dirimu, bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak senang ada kesamaan dengan kaum Yahudi. Ketika kiblat kaum Yahudi beribadah juga menghadap Baitul Maqdis dan umat Islam juga menghadap Baitul Maqdis bahkan sampai 16 bulan, maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Hei Muhammad, apakah engkau tidak mempunyai arah sendiri? Apakah engkau meniru kami bangsa Yahudi menghadap Baitul Maqdis?" Maka Nabi tidak senang, mirip dan sama dengan kaum Yahudi. Sehingga hati Nabi Muhammad gelisah dan selalu melihat ke arah langit. Sehingga turunlah firman dari Allah Subhanahu wa taala, berita gembira untuk merubah arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Muhammad, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka mulai saat itu nih adik-adik, kiblat umat Islam dan hingga saat ini setiap sholat 5 waktu kita menghadap Ka'bah yang ada di kota Mekah. Adik-adikku, pada tahun yang sama di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban tepatnya, juga diperintahkan untuk yang pertama kalinya syariat berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga umat Islam diperintahkan untuk menahan dirinya dari segala hal-hal yang membatalkan puasanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk umat Islam dapat merasakan rasanya lapar dan haus, agar mereka menjadi lemah nafsunya dan juga menjadi terkendali dirinya serta syahwatnya. Dan juga tujuan puasa, syariat puasa ini adalah agar umat Islam merasakan keringnya tenggorokan sehingga gampang menyedekahkan hartanya untuk fakir dan miskin yang memang terbiasa tidak makan dan minum. Kemudian di tahun yang sama ketika Nabi berusia 55 tahun juga turun syariat Idul Fitri. Maksud kami syariat zakat fitri. Sehingga tujuannya adalah untuk menebarkan rahmat, kasih sayang kepada fakir miskin dan orang-orang yang lemah. Juga di tahun yang sama Allah Subhanahu wa taala nih adik-adik mensyariatkan zakat harta, baik peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, atau barang temu, atau harta rikas, harta korun. Maka hendaknya bagi kita yang mampu mengeluarkan daripada zakat mal jika telah memenuhi syarat wajib zakat. Tujuannya apa adik-adikku? Tujuannya adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan untuk menghilangkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang-orang miskin dari kaum muslimin. Di tahun yang sama juga nih adik-adik, setelah selesai puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kesunahan sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha untuk
menjadi pemersatu umat dan menyatukan hati di antara mereka ketika mereka bersama-sama secara berjamaah melakukan sholat Idul Fitri. Nah, adik-adikku, maka inilah kisah daripada tahun kedua Hijriah. Kira-kira ada kisah apa lagi ya pada tahun yang sama? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Kami bangga jadi anak soleh. Om Sesina Muhammad. Allahumma sholli. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan nih di Teladan Anak Soleh. Adik-adikku, dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seorang anak. Anak tersebut bernama Zaid bin Harithah. Maka resmilah Zaid bin Harithah menjadi anak angkat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut kebiasaan orang-orang Arab, setiap anak yang diangkat maka nama ayahnya pun berubah. Maka saat itu Zaid bin Harithah berubah nama menjadi Zaid bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku, 3 tahun dari tahun kedua Hijriah, tepatnya tahun kelima Hijriah, di mana umur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 58 tahun. Saat itu Nabi ingin menikahkan anak angkatnya yang bernama Zaid dengan seorang wanita. Maka Nabi meminang seorang wanita bernama Zainab binti Jahash, yaitu seorang putri dari orang kaya yang bernasab mulia dan tinggi derajatnya. Maka ketika Nabi melamarnya, tiba saja Zainab binti Jahash dan juga keluarganya menolak tawaran baginda Nabi Muhammad SAW karena menurut Zainab, Zaid tidak cocok dan tidak pantas untuk melamar dirinya. Tiba saja adik-adik, setelah penolakan dari lamaran baginda Nabi untuk anak angkatnya tersebut ditolak, tiba saja turunlah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya mengatakan bahwasanya umat muslim tidak boleh menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah serta permintaan nabinya. Maka mendengar hal itu, keluarga Zainab binti Jahash pun menerima untuk dinikahkan putrinya tadi dengan Zaid bin Muhammad atau bin Harithah. Maka terjadilah pernikahan. Tetapi apa yang dikata rumah tangga yang diharapkan penuh kebahagiaan, ternyata Zaid merasa Zainab terlalu menyombongkan diri. Merasa Zainab selalu menjaga kehormatannya dan menjaga kemuliaannya, sehingga menjadi sempitlah hati Zaid. Maka Zaid saat itu mengadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi mengatakan, wahai Zaid, sabarlah engkau dengan sifat-sifat Zainab. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sehingga hati Zaid terus menjadi gundah gulana dan tambah sempit hatinya sehingga ia ingin mengatakan kepada Nabi untuk meminta perceraian terhadap Zainab binti Jahash. Tetapi apa yang dikata nih adik-adik? Tiba saja turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan untuk Nabi setelah Zaid menceraikan Zainab, untuk baginda Nabi menikahkan dirinya dengan Zainab binti Jahash demi menjaga kemuliaan dan juga derajat Siti Zainab. Tetapi hal ini belum dilakukan. Tiba saja datang Zaid bin Muhammad tadi atau Zaid bin Harithah ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin menceraikan istriku karena aku rasa aku tidak cocok dengan istriku. Maka saat itu nih adik-adik, Rasulullah tetap mengatakan kepada Sayyidina Zaid, beliau mengatakan,
amsik alaika zaujak, tetaplah engkau dengan istrimu, wattaqillah, dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi saat itu tahu bahwasanya Nabi diperintahkan untuk menikahkan dirinya dengan Zainab binti Jahash, dan ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama Zaid pun menceraikan istrinya Zainab binti Jahash, dan Zainab binti Jahash pun menikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyembunyikan lama keinginannya karena Nabi khawatir orang-orang Arab, kaum Quraisy, orang-orang Arab Madinah akan mengatakan, lihat Muhammad, bagaimana Muhammad menikahi menantunya sendiri atau menikahi istri dari anak angkatnya sendiri. Maka demi menjaga ini, Nabi Muhammad mengulur waktu sehingga Zaid menceraikan Zainab, dan Nabi pun menikahi Sayyidatina Zainab binti Jahash. Pada saat ini telah jelas bahwasanya tujuan Nabi menikahi Siti Zainab adalah untuk menjaga kemuliaan beliau, juga supaya antara keluarga Zainab dan juga keluarga Nabi tidak saling bermusuhan, juga agar saat itu Allah Subhanahu wa taala membatalkan daripada kebiasaan mengangkat anak. Maka ketahuilah nih adik-adikku bahwasanya dengan kisah Zaid bin Harithah dan juga Zainab binti Jahash, juga pernikahannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, memberi kita pelajaran bahwasanya dalam syariat Islam yang namanya anak angkat atau mengangkat anak adalah diharamkan dalam Islam, sehingga tidak boleh lagi umat Nabi Muhammad mengangkat anak dan menjadikannya sebagai anak kandungnya, karena ini dapat memutus nasab daripada orang tuanya dan menjadikan banyak bahaya di dalamnya. Di antaranya adalah bahwasanya tetap batal wudhunya dengan anak angkat, juga diperbolehkannya menikahi anak angkat, juga bahwasanya menyentuh kulit anak angkat adalah termasuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaknya bahaya yang akan ditanggung dari pengangkatan anak, maka syariat Islam menghapus daripada kebiasaan orang Arab mengangkat anak, dan syariat Islam tetap memuliakan anak-anak yang tidak mempunyai orang tua dengan disunnahkan untuk mengasuh anak-anak yatim tanpa merubah nasabnya. Nah, adik-adikku, ada yang ingin bertanya? Baik, yang di belakang. Kak Fauzan, apa bedanya anak angkat sama anak tiri? Nah, adik-adikku, apa sih bedanya anak angkat dengan anak tiri? Jelas ini adalah dua hal yang berbeda. Anak angkat adalah bukan keluarga kita. Anak angkat adalah orang lain. Maka dalam Islam tetap harus ada batas antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya. Maka hendaknya hal itu cukup sampai batas menyantuni anak yatim, tidak sampai menyentuh kulit dan tinggal bersama satu rumah. Juga nih adik-adikku, bahwasanya anak tiri adalah keluarga. Anak tiri adalah keluarga, bahkan anak tiri adalah mahram, sebab engkau telah menikahi ibunya, maka putra dari istri yang engkau nikahi adalah menjadi anak tirimu dan dia adalah mahrammu. Begitu juga jika seorang istri menikahi suami yang membawa seorang putri, itu juga adalah mahram dalam Islam. Nah, adik-adikku, tak terasa nih sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah periode Madinah part 2, di mana banyak kejadian, di antaranya perang Badar dan juga bagaimana syariat puasa, sholat Id, juga zakat diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga bagaimana daripada kisah pengangkatan anak dan pembatalan hak-hak anak angkat. Nah, tapi jangan khawatir nih adik-adik, insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Murrah bin Nizar bin Ma'an bin Nun bin Ismail sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.